Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 tips mixing untuk pemula. Ya, 3 tips ini, jika diaplikasikan dengan baik, akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas mixing kita dengan sangat-sangat pesat. Yang pertama, dan seringkali sudah banyak disebut oleh berbagai tutorial di luar, jangan mixing solo. Jangan mixing solo. Artinya, ketika kita sedang mengadjust bunyi dari suatu track, sebisa mungkin jangan kita dengarkan dia sendiri saja. Contohnya, kita punya vokal, kita mau EQ. Vokal itu menjadi lebih bagus suaranya. Usahakan jangan kita solo untuk EQ. Kenapa? Nantinya ketika kita solo, EQ-nya udah enak untuk vokal, tetapi ketika dimainkan sama musik lainnya, belum tentu settingan EQ yang tadi sudah enak, menjadi enak untuk blending sama teman-teman musik lainnya. Itu pertama, ya. Jangan solo. Jadi ketika nanti kita buat di solonya enak, belum tentu hasilnya ketika digabung jadi enak. Justru yang sebaliknya seringkali akan terjadi. Ketika dimainkan semuanya enak, pas di solo agak kurang enak. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang pada akhirnya pendengar kita tidak akan mendengar bunyi hasil mixing secara solo. Jadi bisa aja pas kita solo bass gitarnya, ya ampun gitar bassnya cempreng banget ya. Tetapi pas kita putar sama musik semua, ternyata bunyinya blendnya bagus. Justru itu malah gitar bassnya jadi nongol. Atau enggak mungkin pas kita solo vokalnya kok tipis banget ya. Ternyata pas dibunyiin sama rame-rame, ternyata dia jadi posisinya pas, nggak terlalu makan low-nya gitar, mid-nya piano. Termasuk untuk hal lainnya. Solo, ya, perlu dicatat baik-baik. Solo boleh kita lakukan ketika kita ingin mendengar secara khusus masalah yang ada di track tersebut. Contohnya kita pengen mendengar, ini kok kayaknya sedikit kasar ya vokalnya. Kita pengen cari titiknya. Secara fokus, kita solo, kita cari titik frekuensinya. Udah ketemu, kita putar lagi sama musik, baru kita cut pelan-pelan biar tahu kurang lebih kasarnya udah hilang atau belum. Kompresor juga sama. Pas dikompres di solo, kok kayaknya kejepit banget ya, kecekek banget ya. Tetapi pas diputar sama musik, ternyata nggak gitu berasa. Jadi, ingat jangan solo sebisa mungkin. Kecuali untuk mendengar khusus atau untuk editing yang perlu lebih spesifik. Itu yang pertama. Yang kedua, mix in mono. Jadi tombol di DAW pada biasanya tuh ada stereo, 2 bulatan gitu, sama mono. Dipencet jadi gabung, 1. Fungsinya apa? Yaitu mengubah atau menggabungkan track 2 kiri kanan menjadi 1. Kenapa kita perlu mendengar atau mix in mono? Nah, maksudnya adalah bukan berarti hasil mixing kita yang nanti kita kirim itu harus mono, tetapi selama proses kita mixing, kita mendengarkannya secara mono. Nah, ketika kita mendengar secara mono, artinya semua track itu di tengah. Kita bisa membagi, bisa mixing dengan lebih baik track-track tersebut. Misalnya, oh ternyata pas di mono itu kok bunyinya terlalu terlalu berantakan. Eki-ekinya frekuensinya masih ada yang nabrak. Nah, itu perlu kita benahi. Kita benahi secara khusus di mono dulu. Kenapa in mono juga? Karena ternyata walaupun dunia kita sudah berkembang, audio sudah banyak stereo, ada sekarang Dolby Atmos, surround dan macam-macam, tetapi banyak tempat yang masih mono. Contohnya mungkin klub, speaker-speaker di mall, speaker-speaker di wahana, mereka masih mono. Untuk itu, kita perlu cek juga mix in mono agar mixing kita bunyinya tetap enak di mono. Nantinya ketika kita sudah selesai mixing in mono, pas kita buka balik ke stereo, bunyi mixing kita akan menjadi lebih bersih. Dan memastikan tidak ada phase cancellation. Jadi kalau stereo ternyata dengarnya lebar, pas di mix jadi mono hilang.
Ada tuh track-track yang bisa seperti itu. Jadi perlu hati-hati dicek mixingnya dalam mono. Dan yang ketiga, tetapi tetap penting adalah menggunakan track referensi. Nah, maksud dari menggunakan track referensi adalah kita membandingkan proses mixing kita ke satu track yang kita anggap secara genre dan secara karakter yang kita inginkan hasil akhir mixing kita. Jadi misalnya kita mixing lagu pop, berarti kita cari satu track lagu pop yang terkenal, yang bunyinya enak, dan kita coba tiru atau kita miripkan karakternya. Misalnya, oh di mixing yang referensi ini vokalnya posisinya ternyata lebih depan dibanding gitar. Vokalnya lebih bright, gitar lebih sedikit gelap. Berarti kita bisa tiru di sini. Nah, kenapa kita meniru track referensi? Karena pada umumnya, terutama track referensi itu sudah dilakukan atau dikerjakan oleh profesional di bidangnya. Terutama apalagi track yang sudah lama. Berarti yang ngerjain adalah senior yang sudah sangat berpengalaman. Untuk itu, kita bisa membandingkan hasil kita ke hasil yang sudah profesional. Dan tidak hanya perlu satu, misalnya kita ada 2 track referensi. Tidak apa-apa, kita bisa bandingkan, kita ambil kompromi jalan tengahnya untuk semirip mungkin dengan track referensi tersebut. Nah, itu aja untuk 3 tips dalam mixing untuk pemula. Jangan solo, mix in mono, dan pakai track referensi. Terima kasih telah menonton video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.